Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau share 2 cara pembuatan donat ya. Nah, untuk masing-masing cara pembuatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk hasil donatnya tetap sama-sama lembut, menut, dan juga sangat empuk ya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran, yuk ditonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja masukkan ke dalam wadah 2 butir kuning telur yang sudah dicampurkan dengan air. Untuk airnya suhu ruang ya. Sedangkan untuk totalnya 145 ml. Lanjut, tambahkan gula pasir. Saya gunakan 40 gram. Kalau bunda mau gunakan 35 gram juga boleh ya. Kemudian diaduk terlebih dahulu menggunakan whisker sampai gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, selanjutnya tambahkan tepung terigu. Untuk tepungnya saya gunakan full protein tinggi merek Cakra Kembar ya, sebanyak 250 gram. Lanjut, tambahkan 1 gram bread improver, ini hanya opsional ya bun. Lanjut, tambahkan juga susu bubuk, saya gunakan sebanyak 15 gram. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu menggunakan spatula, cukup sampai tercampur saja. Nah, kalau sudah cukup tercampur seperti ini, selanjutnya bisa diuleni menggunakan tangan. Lanjut, uleni adonan, tidak perlu lama-lama, cukup semuanya sampai tercampur dengan rata. Nah, segini saja sudah cukup ya bun, jadi tidak ada lagi tepung terigu yang masih belum tercampur dengan rata. Sekarang kita akan tutup adonannya menggunakan plastik wrap atau bisa gunakan juga sarbet yang bersih ya bun. Kemudian adonan ini akan didiamkan selama lebih kurang 6 jam. Oh iya bun, untuk metode autolisis itu sendiri adalah teknik mencampurkan semua bahan kecuali garam, margarin, dan juga ragi. Kemudian semua bahan diuleni sampai semuanya tercampur dengan rata, lanjut didiamkan untuk beberapa jam. Nah, jadi ini adonannya setelah kita diamkan selama lebih kurang 6 jam. Fungsi mendiamkan adonan untuk beberapa jam itu bertujuan untuk membentuk gluten dengan sendirinya tanpa menguleni lebih lama. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya bun, jadi gluten terbentuk dengan sendirinya tanpa diuleni terlalu lama. Sekarang untuk adonannya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan ragi instan sebanyak 3 gram. Kemudian tambahkan air secukupnya saja, lalu diaduk sampai membentuk pasta. Oh iya bun, di sini saya gunakan air sebanyak 2 sendok makan, jadi hasilnya agak sedikit encer ya, bunda bisa kurangi untuk takaran airnya. Kemudian tambahkan ragi yang sudah dilarutkan tadi ke dalam adonan. Lanjut, uleni adonan cukup sampai tercampur saja. Nah, seperti ini saja sudah cukup ya bun. Selanjutnya, tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Tambahkan juga garam, saya gunakan cukup 2 gram saja. Lanjut, uleni kembali adonan sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, pada tahap pencampuran adonan dengan margarin, kalau bunda capek menguleninya menggunakan tangan, boleh juga menggunakan mixer ya bun. Supaya lebih mudah menguleninya, lanjut adonan akan saya pindahkan ke alas kerja. Kemudian diberi taburan sedikit tepung supaya tidak lengket. Jadi tipsnya dalam menguleni adonan supaya tidak lengket di tangan, bisa dikasih taburan tepung secukupnya saja, atau juga bisa menggunakan olesan minyak. Jadi untuk metode autolisis ini tidak perlu menguleni adonan sampai terlalu lama. Cukup adonan sampai berasa lembut dan margarin tercampur dengan rata. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya bun, jadi adonannya sudah berasa lembut. Nah, sekarang kita akan bagi-bagi adonannya. Untuk berat masing-masing bagian bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya bun. Untuk berat satu bagian, di sini saya akan timbang seberat 30 gram.
Lanjut, bagi adonan sampai semuanya selesai. Nah, kalau semua adonannya sudah selesai dibagi seperti ini, kita tutup terlebih dahulu menggunakan sarbet atau juga plastik supaya tidak cepat kering ya bun. Nah, setelah adonannya dibagi, lanjut ke tahap berikutnya. Ambil salah satu bagian, kemudian sedikit dipadatkan dengan cara seperti ini. Lanjut, rounding adonan sampai beneran padat dan juga mulus. Pastikan juga dalam meronding untuk bagian bawahnya sudah terkunci dengan rapat seperti ini. Nah, lanjut siapkan tepung kering, kemudian balurkan ke dalam tepung dengan cara seperti ini. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai dironding, ini dia hasilnya bun. Sekarang adonan yang sudah selesai dironding, di resting terlebih dahulu dalam keadaan tertutup selama lebih kurang 15 menit. Resting ini bertujuan supaya adonan lebih rileks lagi saat dilakukan proses degazing. Nah, setelah 15 menit kita resting, sekarang kita buka terlebih dahulu tutup boxnya. Nah, untuk adonannya kelihatan sudah lebih rileks dari yang tadi ya bun. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap proses degazing. Ambil adonan yang pertama kali dironding, kemudian degazing. Di sini untuk degazingnya saya hanya menggunakan tangan sekedarnya saja. Kemudian letakkan di atas alas donat yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung. Lanjut, ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oh iya bun, untuk donatnya ini saya tidak bolongin ya. Untuk teknik pembolongan manual pada donat, bunda bisa tonton video saya yang ini ya. Kalau semuanya sudah selesai, lanjut ke tahap proofing atau mendiamkan adonan sampai mengembang. Adonannya akan kita proofing dalam keadaan tertutup selama lebih kurang 1,5 jam. Untuk waktu yang digunakan dalam proses proofing sangat dipengaruhi dengan keadaan cuaca di daerah masing-masing ya bun. Nah, ini adonannya setelah kita proofing selama lebih kurang 1,5 jam kelihatan sudah mengembang ya. Dalam mendiamkan donat jangan sampai overproofing ya, supaya nanti hasilnya tidak gagal. Nah, kita ambil salah satu dulu, kita akan lihat kira-kira untuk hasil proofingnya seperti apa. Wah, ini proofingnya sudah cukup ya bun. Untuk mengetahui apakah donat itu overproofing atau tidak, bisa dilakukan dengan cara tes seperti ini ya. Tekan permukaan donatnya, kalau kembali ke bentuk semula secara perlahan, berarti donatnya tidak overproofing. Dan sudah siap untuk digoreng. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita tekan tidak kembali lagi ke bentuk semula, berarti donatnya sudah mulai overproofing. Supaya hasilnya tidak overproofing, kita bisa cek secara berkala. Selanjutnya, panaskan minyak di dalam wajan menggunakan api kecil saja. Kalau minyaknya sudah panas, lanjut masukkan donat ke dalam minyak. Selanjutnya, goreng donat sampai bagian bawah permukaannya berwarna kuning kecoklatan. Lakukan teknik 1 kali balik saja. Kalau bagian bawah donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah bisa untuk dibalik. Untuk hasilnya, bunda bisa lihat ini kelihatan masih beruntusan dan juga masih oleng-oleng ya. Nah, kalau dari yang saya baca, donat seperti ini disebabkan oleh rounding yang kurang padat dan juga degazing yang kurang pas. Jujur ya bun, dalam praktek untuk proses rounding maupun degazing saya masih belum maksimal ya. Nah, ini bagian bawah permukaan donatnya juga sudah berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya bisa diangkat, kemudian ditiriskan. Oh iya bun, untuk menghasilkan donat yang bagus dan sempurna, saya juga masih belajar seperti bunda pada umumnya ya. Jadi, saya mohon maaf kalau seandainya hasilnya masih belum maksimal ya bun.
Menurut pengalaman pribadi saya, semakin sering kita praktek, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dari kegagalan yang kita lakukan. Alhamdulillah, donatnya sudah selesai digoreng ya bun. Nah, untuk penampakannya ketika sudah dingin seperti ini. Wah, tetap Masya Allah, untuk hasilnya tetap cantik. Ini donatnya juga berasa lembut dan juga sangat empuk ya bun. Nah, supaya bentuknya kelihatan lebih cantik lagi, bisa kita kasih topping ya. Pastikan sebelum dalam keadaan beneran dingin. Untuk topping crumble-nya, saya buat sendiri ya bun. Kalau bunda ingin tahu cara pembuatannya, boleh tonton video saya yang ini ya. Jadi, bunda bisa mencoba membuat donat menggunakan metode autolisis ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Masukkan ke dalam wadah. Di sini saya gunakan 2 butir kuning telur ya bun, yang sudah dicampurkan dengan air. Untuk totalnya sebanyak 145 ml. Untuk tipsnya, gunakan air suhu dingin supaya saat dimixer adonan tidak cepat panas ya bun. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram. Lanjut, ini diaduk terlebih dahulu supaya gulanya cepat larut ya bun. Untuk penggunaan gulanya, bunda juga bisa gunakan butiran gula yang agak halus ya. Nah, segini saja sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Untuk tepungnya, saya gunakan full protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian, tambahkan susu bubuk sebanyak 15 gram dan 1 gram bread improver. Selanjutnya, tambahkan ragi instan sebanyak 3 gram. Untuk raginya ini harus aktif ya bun. Selanjutnya, aduk terlebih dahulu menggunakan spatula, cukup sampai tercampur saja. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan mixer ya bun. Atau bunda juga boleh menguleni langsung menggunakan tangan. Kira-kira segini saja sudah cukup ya bun. Selanjutnya, mixer adonan sampai setengah kalis. Untuk kecepatan mixer yang digunakan bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya bun. Oh iya bun, kalau bunda ingin membuat donat dengan hasil yang bagus tanpa menggunakan mixer, bisa tonton video saya yang ini ya. Ketika memixer adonan, usahakan untuk mengikuti arah pergerakan mixernya saja ya bun, supaya mixernya tidak cepat rusak. Nah, ini adonannya sudah setengah kalis ya bun. Selanjutnya kita tambahkan margarin dan juga garam. Untuk margarinnya saya gunakan sebanyak 30 gram, kemudian garam sebanyak 3 gram. Sebelum adonannya dimixer kembali, terlebih dahulu saya campurkan dulu menggunakan spatula seperti ini ya, supaya tidak banyak bahan yang berhamburan. Nah, kira-kira segini saja sudah cukup. Selanjutnya, mixer kembali adonan sampai semuanya tercampur dengan rata dan juga kalis elastis. Dalam memixer adonan, jangan sampai adonan over mixing atau terlalu lama di mixer ya bun. Karena kalau adonannya sudah over mixing bisa mengakibatkan donatnya keras bahkan juga kempes ya. Dalam memixer adonan, untuk waktu yang digunakan juga tergantung pada kecepatan mixer yang digunakan ya bun. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata ya. Ambil sedikit adonan, ketika ditarik seperti ini tidak lengket di tangan dan juga berasa lebih kencang ya. Nah, itu tandanya adonannya sudah kalis elastis. Untuk tingkat kalis elastisnya, menurut saya segini saja sudah cukup ya bun, karena sudah bisa membentuk selaput tipis atau window pan. Sekarang adonannya kita pindahkan ke alas kerja dan siap untuk dibagi. Sebelum adonannya dibagi, kita bentuk bulat seperti ini dulu supaya adonannya tidak cepat mengembang dan juga membantu mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Lanjut, bagi adonan. Untuk membagi adonan di sini saya gunakan timbangan ya bun. Untuk masing-masing bagian saya timbang seberat 30 gram. Untuk berat adonannya bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau bunda tidak punya timbangan untuk mengukur berat adonan, bisa juga dengan cara diperkirakan ya bun. Selanjutnya, bagi adonan hingga semuanya selesai. Nah, ini semua adonannya sudah selesai dibagi ya. Selanjutnya, untuk tips supaya adonan tidak cepat kering, bisa ditutup menggunakan kain sarbet ya, atau juga menggunakan plastik.
Sekarang ambil salah satu adonan lalu padatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya ronding adonan sampai beneran padat untuk permukaannya mulus dan bagian bawahnya juga terkunci dengan rapat. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya. Pastikan bagian bawahnya ini sudah terkunci dengan rapat ya. Lanjut, balurkan ke dalam tepung kering, kemudian bisa disisihkan. Oh iya, di sini saya masukkan ke dalam box donat seperti ini ya. Untuk tipsnya, dalam meronding adonan, jangan sampai terlalu lama adonan yang sudah kita bagi antri menunggu ya bun, usahakan secepatnya dironding. Karena kalau adonan terlalu lama ngantri, nanti bisa adonannya keburu mengembang dan sulit saat dironding. Nah, ini semua adonannya sudah selesai dironding ya. Selanjutnya akan kita resting selama lebih kurang 20 menit dalam keadaan tertutup. Oh iya bun, dalam pembuatan donat kali ini saya akan gunakan cetakan kayu seperti ini ya. Untuk diameternya saya gunakan diameter 7 ya bun. Cetakan donatnya ini asli cakep banget ya, serta sudah dilengkapi dengan alat untuk pembolong donat. Jadi untuk hasil donatnya bisa lebih rapi ya bun. Kalau bunda penasaran dengan cetakannya atau ada yang ingin samaan, untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di dalam kolom deskripsi ya. Nah, setelah adonannya di resting selama 20 menit, sekarang kita lanjut ke tahap degasing. Siapkan kembali tepung keringnya, kemudian ambil adonan yang pertama kali kita ronding tadi dan balurkan ke dalam tepung kering secara keseluruhan. Lanjut, masukkan ke dalam cetakan donatnya, usahakan posisinya di bagian tengah ya. Kemudian, tekan dengan alat penekannya seperti ini. Tekan untuk beberapa kali ya bun. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya bun, cantik dan cakep kan? Selanjutnya, letakkan di atas alas donat yang sudah diberi taburan tepung. Untuk bagian tengah donatnya, sengaja tidak saya bolongin ya bun. Nah, kalau seandainya bunda suka, boleh dibolongin ya. Proses degasing juga berpengaruh untuk hasil akhir donatnya ya. Kalau bunda ingin hasilnya lebih lebar, bisa gunakan ukuran cetakan yang lebih besar ya. Sebaliknya, kalau bunda ingin donatnya lebih tinggi, bisa gunakan cetakan yang lebih kecil atau degasingnya sekedarnya saja ya. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai di degasing ya bun. Lanjut ke tahap proofing. Nah, untuk proofing, saya gunakan proofing terbuka ya bun, karena menurut saya kelebihan dari proofing terbuka ini untuk permukaan donatnya menjadi lebih kokoh. Namun, kalau dari segi waktu, proofing terbuka lebih lama daripada proofing tertutup ya bun. Untuk waktu yang saya gunakan dalam proofing donat ini sekitar lebih kurang 2 jam ya bun, dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk waktu yang digunakan dalam proofing donat jangan dijadikan sebagai patokan ya bun, karena dalam proses proofing cuaca juga sangat berpengaruh terhadap proses proofing. Untuk cara menceknya, ambil salah satu adonan, ketika kita tekan permukaannya seperti ini kembali ke bentuk semula ya. Atau ketika kita angkat atau kita goyangkan dengan cara seperti ini, adonannya berasa lebih ringan ya. Tapi kalau sebaliknya, ketika permukaan donatnya ditekan dan tidak kembali lagi ke bentuk semula, berarti donatnya sudah overproofing. Jadi, ini donatnya sudah siap goreng ya. Lanjut, panaskan minyak menggunakan api kecil saja. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan donatnya. Nah, sekarang kita goreng donatnya dan tunggu sampai sisi bagian bawahnya berwarna kuning kecoklatan ya. Gunakan teknik 1 kali balik supaya donatnya tidak banyak menyerap minyak. Nah, ini sisi bagian bawah donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan ya. Sekarang donatnya sudah bisa dibalik. Lanjut, goreng kembali donatnya sampai sisi bagian bawahnya pun juga berwarna kuning kecoklatan. Untuk tingkat kecoklatannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau bagian bawahnya juga sudah berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya bisa diangkat dan ditiriskan.
Alhamdulillah untuk hasilnya seperti ini ya bun, meskipun white ringnya tidak sama rata dan masih ada juga yang oleng-oleng ya. Nah ini penyebabnya karena proses degassing dan juga rounding yang kurang pas. Terkait dengan overmixing ataupun overproofing, ketika donat sudah diangkat dari minyak seperti ini akan langsung menciut atau kempes ya bun. Jadi dalam membuat donat pastikan tidak overmixing maupun overproofing ya bun, karena hasilnya nanti bisa gagal. Nah sekarang tinggal goreng sisa donat berikutnya, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oh iya bun, dalam menggoreng donat jangan sampai wajannya terlalu penuh ya, karena donat akan mengembang saat digoreng. Kalau seandainya saat digoreng donat tidak mengembang dengan sempurna, bisa jadi karena faktor raginya yang kurang bagus ya bun. Jadi dalam membuat donat pastikan semua bahan yang digunakan masih dalam keadaan bagus. Alhamdulillah donatnya semuanya sudah selesai digoreng ya, dan untuk hasilnya seperti ini. Jujur ya bun, kalau menurut saya yang pemula donat seperti ini sudah lumayan bagus ya, meskipun donatnya masih banyak memiliki kekurangan. Sekarang kita akan lihat kira-kira untuk tekstur donatnya seperti apa ya. Wah, Masya Allah, ini donatnya berasa sangat lembut sekali dan juga sangat empuk ya. Untuk serat dari donatnya, Bunda juga bisa lihat ini kelihatan sangat halus. Sekarang kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini donatnya beneran berasa sangat lembut, empuk, dan juga sangat enak ya. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, tinggal kita topping saja. Untuk varian toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Namun pastikan terlebih dahulu donatnya sudah beneran dingin. Oh iya bun, dalam memberi topping donat, kalau seandainya sisi-sisi bagian donatnya sedikit kempes, jangan khawatir ya, nanti akan kembali lagi ke bentuk semula. Oh iya bun, kalau seandainya Bunda ingin menopping donat menggunakan crumble, Bunda bisa tonton video saya dalam pembuatan crumble homemade yang ini ya. Wah, Masya Allah, ini hasil akhir dari donatnya setelah dikasih topping tambahan. Donatnya jadi lebih cantik ya. Jadi, Bunda bisa coba resep dan tipsnya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.